Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya di materi yang sama, yaitu materi kesetimbangan. Ada submateri kali ini lanjutan dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya di judul ya. Kemarin permulaan kita mempelajari materi kesetimbangan ada gambar juga cungkit. Nah, sekarang kita kembali lagi ke gambar juga cungkit. Di gambar itu ada dua buah yang memainkan atau dua buah yang bereaksi antara A dan B yang menaiki jungkat cungkit. Seandainya pada A dan B, saya gambarkan ya, ini A, ini B. Jika A memberikan aksi atau tindakan, otomatis B memberikan reaksi. Jadi kalau ada tindakan dilakukan oleh A sehingga mempengaruhi kesetimbangannya, otomatis B akan bereaksi dari tindakan dihasilkan oleh A. Maka untuk membuat kesetimbangan ini tetap ada dalam ring kesetimbangannya, maka B ini akan mengadakan reaksi yang tujuannya untuk memperkecil reaksi yang diberikan oleh A. Jadi kalau ada A memberikan tindakan atau aksi, maka B pun bereaksi. Ya, keadaan ini mempengaruhi kesetimbangan jungkat cungkitnya. Aksi dan reaksi yang dilakukan oleh A dan B itu menganut asas Le Chatelier. Nah, asas inilah yang mempelajari tentang gimana caranya supaya reaksi ini tetap setimbang atau reaksi kimia yang dijalankan tetap setimbang. Hari ini kita belajar tentang apa aja sih yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan? Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi pergeseran reaksi kesetimbangan? Hari ini kita mempelajari itu. Jadi tujuan kita hari ini mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktor yang pertama, tadi kita bicara jungkat cungkit. Kalau di faktor ini kita bicara reaksi, ya, reaksi kimia atau reaksi kesetimbangan kimia. Karena bicara reaksi berarti bicara yang pertama kali mempengaruhi suatu reaksi adalah konsentrasi atau kepekatan, ya, yang satuannya mol atau molar atau molal. Konsentrasi, jikalau saya punya persamaan reaksi A ditambah B jadi AB. Nah, saya punya persamaan reaksi seperti ini. A yang wujudnya solid direaksikan dengan B wujudnya gas, reversible menghasilkan produk AB yang wujudnya gas. Ingat, dalam persamaan reaksi kesetimbangan, wujud zat yang dipakai hanya wujud zat gas dan aqueous. Jadi, kalau konsentrasi A zat A ditambah, jikalau konsentrasi zat A ditambah, maka tidak akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Kenapa? Karena A wujudnya solid, tidak mempengaruhi reaksi kesetimbangan yang ada pada persamaan reaksi kesetimbangan ini. Tapi kalau konsentrasi zat B yang ditambah, jadi kalau konsentrasi zat B yang ditambah wujudnya gas, maka reaksi akan bergeser ke arah produk atau AB yang wujudnya gas.
Jadi kalau konsentrasi zat B ditambah maka bergeser ke arah produk. Sebaliknya kalau konsentrasi zat AB yang ditambah maka bergeser ke arah B atau ke arah reaktan. Itu ya. Jadi kalau konsentrasi zat A yang ditambah tidak akan terjadi pergeseran. Kenapa? Karena wujudnya solid, tidak mengaruhi persamaan reaksi timbangannya. Tapi kalau konsentrasi zat B yang ditambahkan maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Konsentrasi zat AB yang ditambahkan maka akan bergeser ke arah reaktan. Jadi berhubungan dengan konsentrasi, jika konsentrasi reaktan atau konsentrasi reaktan ditambah, atau saya pakai panah aja ya, ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Sebaliknya, jika konsentrasi reaktan dikurangi, maka akan bergeser ke arah reaktan. Jadi, kalau konsentrasi reaktan ditambah, maka bergeser ke produk. Jika konsentrasi reaktan dikurangi, bergeser ke arah reaktan, karena reaktannya berkurang. Sebaliknya, kalau konsentrasi produk ditambah, maka akan bergeser ke arah reaktan. Jika konsentrasi produk dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Itu kalau konsentrasi. Faktor yang kedua itu volume. Kalau volume ya biasanya dijodohkan atau disamakan dengan tekanan. Volume dan tekanan. Karena dia berkebalikan, berkebalikan reaksi, pengaruhnya terhadap pergeseran kesetimbangan. Jadi kalau saya punya sama, kalau ingat ya, jadi yang mempengaruhi wujud zatnya hanya gas dan aqueous. Jika saya punya aqueous, sekarang saya punya yang aqueous, ini ya, saya contohkan yang aqueous. Saya punya reaksi P, aqueous, saya tambahkan dengan Q yang liquid, maka hasilnya PQ aqueous. Saya punya seperti ini. Atau saya buat yang PQ, R dan E sama aja. R yang aqueous dengan S yang solid. Ini saya buat aqueous, dan dia aqueous saja, aqueous plus sama. Jika saya punya persamaan reaksi timbangan kimia P yang aqueous tambah Q yang liquid menghasilkan R yang aqueous dan S yang aqueous, maka jika volume, saya tambahkan volume diperbesar. Jika volume diperbesar, dia kebalikan. Kalau volume diperbesar, maka tekanan diperkecil. Itu ya. Jadi kalau volume diperbesar, maka tekanan diperkecil. Reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya besar. Jumlah koefisien besar. Jadi kalian lihat volumenya ya. Kalau lihat tekanannya berarti lawan dari volumenya. Ingat, yang kamu lihat juga wujud zatnya. Jadi kalau kita pakai ini, volume saya naikkan maka tekanan diperkecil. Jumlah koefisien V tambah Q, 1 tambah 1, 2, salah. Ini liquid tidak diperhitungkan, maka jumlah koefisien di reaktan hanya yang aqueous, berarti 1. Jumlah koefisien di produk, ini aqueous sama, berarti diperhitungkan 1 tambah 1, 2.
Jadi di produk 2 diperlihatkan 1. Jika volume dinaikkan, tekanan diperkecil, bergeser ke arah yang jumlah koefisien besar. Ini 2, ini 1. Berarti bergeser ke arah mana? Ke arah produk. Ya, jadi kalau volume besar, maka koefisien besar. Kalau volume saya kecilkan, volume diperkecil, maka balikannya, tekanan naik. Jadi kalau volume kecil, tekanan naik, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke koefisien kecil. Jadi kalau volume diperkecil, tekanan diperbesar, bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisien kecil. Ini 2, ini 1. Maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Ingat jadi ya, kalau volume dan tekanan saling berlawanan, volume besar, tekanan terkecil. Kalau volume dinaikkan, tekanan dikecilkan, maka reaksi bergeser ke jumlah koefisien besar. Volume dikecilkan, tekanan naik, maka bergeser ke jumlah koefisien kecil. Ya, yang ketiga sekarang. Volume sudah, konsentrasi. Sekarang yang ketiga kita ke suhu. Kalau suhu, maka berhubungan dengan reaksi ekso dan endo. Suhu akan berhubungan dengan reaksi ekso dan endo. Kalau suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Endoterm apa? Reaksi yang delta H-nya positif. Berarti delta H positif. Baliknya, kalau suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah exotherm. Delta H negatif. Contoh, saya hapus dulu. Saya berikan contoh yang suhu. Berikan contoh yang suhu ya. Saya punya N2 gas reaksikan dengan 3H2 gas reversible menghasilkan 2NH3 gas dengan gas ya, ini gas delta H sama dengan minus 92 kJ per mol. Ya, seandainya saya punya persamaan reaksi seperti ini, kilojoule. Saya punya persamaan reaksi kesetimbangan seperti ini. Net suhu saya turunkan, suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah exotherm. Ini berarti exotherm, otomatis ini endotherm. Jadi kalau suhu saya turunkan, maka produknya bertambah karena bergeser ke arah produk. Tapi sebaliknya kalau suhu saya naikkan, maka produk berkurang, reaktan yang bertambah. Itu ya kalau suhu. Jadi udah ada konsentrasi, volume, tekanan, suhu. Yang keempat ini tidak mempengaruhi, dia hanya mempercepat, yaitu katalis. Sama dengan radioreaksi. Katalis ini tidak mempengaruhi pergeseran. Hanya dipakai untuk mempercepat kesetimbangan. Ya, tidak mempengaruhi pergeseran. Dipakai hanya untuk mempercepat terjadinya kesetimbangan. Contohnya pada apa? Pada proses pembuatan H2SO4 dengan memakai katalis P2O5 yang sistemnya sistem kontak. Pakai katalis, jadi cepat gesernya, kesetimbangan cepat terjadi, tapi tidak mempengaruhi. Jadi kalau udah kesetimbangan, maka katalisnya tidak dipakai lagi, tidak digunakan kembali. Ini adalah faktor-faktor mempengaruhi pergeseran timbangan. Jadi saya ulangi, faktor yang pertama ada konsentrasi. Jika konsentrasi
reaktan atau zat A ditambah, zat yang ada pada reaktan ditambah, atau jika konsentrasi zat ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah yang kekurangan. Sebaliknya, jika konsentrasi zat yang dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah zat yang dikurangi konsentrasinya. Tuh, yang kedua, volume. Volume sama tekanan saya satukan karena mereka berlawanan. Kalau volume besar, maka tekanan kecil. Jika volume diperbesar, tekanan diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya besar. Sebaliknya, jika volume saya kecilkan, tekanan maka naik. Reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisien kecil. Yang selanjutnya, faktor selanjutnya ada suhu. Suhu berkaitan dengan reaksi ekso dan endo. Kalau suhu dinaikkan, maka bergeser ke endoterm atau delta H positif. Kalau suhu diturunkan, maka bergeser ke arah eksoterm atau delta H negatif. Yang terakhir ada katalis. Jangan lupa juga sebelum saya ke katalis, wujud zat yang dipakai hanya gas dan aqueous. Katalis yang mempengaruhi reaksi pada pergeseran. Kalau tidak mengalami pergeseran reaksi, katalis hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Yang selanjutnya saya ke gimana sih pergeseran kesetimbangan itu dipakai pada reaksi apa aja, atau di industri dipakai untuk apa aja sih, atau di kehidupan sehari ada nggak sih contoh-contoh reaksi kesetimbangan yang dipakai pada industri dan kehidupan sehari-hari? Ada ya. Jadi di kesetimbangan juga dipakai pada industri dan kehidupan sehari-hari. Contoh yang kesetimbangan di industri. Contoh kesetimbangan yang di industri. Kesetimbangan dalam industri. Kesetimbangan dalam industri, misalnya pembuatan amonia NH3. Ya, pembuatan amoniak ini dia pakai proses Haber-Bosch. Reaksinya N2 gas tambah 3H2 gas reversible 2NH3 gas. Ya, sekarang kalau di industri pasti otomatis ingin memiliki produk yang banyak. Jadi supaya produknya banyak ini, apa aja yang dilakukan sesuai dengan faktor tadi ya. Konsentrasi, kita konsentrasi. Kalau bicara konsentrasi otomatis konsentrasi reaktan harus ditambah. Konsentrasi reaktan ditambah. Jadi kalau konsentrasi reaktan ditambah bergeser ke produk. Ini lebih banyak maka. Yang kedua, bicara volume. Bicara volume supaya produknya naik. Ingat, bicara volume dan tekanan maka bicara koefisien. Ya kan? Bicara volume dan tekanan berarti bicara koefisien. Kita lihat sekarang. Di produk 2, di reaktan 4. Lebih banyak jumlah koefisien di reaktan. Sedangkan kita mau produk lebih banyak. Maka otomatis volumenya diperkecil, tekanannya diperbesar. Jadi kalau volume diperkecil, tekanan diperbesar, maka akan bergeser ke arah produk. Tambah banyak. Bicara suhu. Bicara suhu berarti kita bicara tentang reaksi ekso dan reaksi endo. Maka saya berikan delta H-nya. Delta H sama dengan min 65 kJ. Bicara suhu.
Supaya produknya naik, otomatis kita harus bergeser ke arah eksoterm. Kalau bicara eksoterm berarti suhunya harus diturunkan. Nah, ini adalah perlakuan jikalau suatu industri ingin produknya lebih besar. Jadi konsentrasi reaktan ditambah, volume dikecilkan, suhu juga dikecilkan, maka produk akan bertambah. Contohnya yang kedua adalah pembuatan H2SO4. Pembuatan H2SO4. Pembuatan H2SO4 dia pakai proses kontak. Kontak ini dapatkan dari katalis. Katalis yang dipakai untuk mempercepat kesetimbangannya adalah P2O5. Ya, jadi pembuatan H2SO4. H2SO4 yang memakai proses kontak. Reaksinya dari S gas tambah O, solid sulfur, gas tambah O2 gas, reversible, SO2 gas. Nah, dengan SO2 gas yang dihasilkan, dioksidasi lagi. Nah, di sini dipakai ini proses kontak ini sehingga menghasilkan SO3. 3, 2, 2, sini 2, sini 2, 4 ya. Ini nggak dikasih. Nah, 2, 6, S2. Nah, ini juga gas. Nah, di saat di sini ditambahkan P2O5 katalisnya supaya cepat terjadi kesetimbangan. Di sini disebut proses kontak. Setelah itu 2SO3-nya ditambahkan dengan SO4 pekat. Ditambah dengan H2SO4 yang pekat. Pekat berarti konsentrasinya tinggi sehingga menghasilkan H2S2O7. Pirosulfat, namanya pirosulfat, banyak ya karena O-nya 7. Pirosulfat baru, pirosulfatnya yang dalam fase liquid. Pirosulfatnya dalam fase liquid baru diencerkan dengan H2O. Baru mendapatkan hasil H2SO4. Hanya 4 ya, S-nya 2, O-nya 2, 7 tambah 1, 8. Pas. Baru dapat ini. Nah, ini contohnya pembuatan H2SO4 di dalam industri ya, contohnya antara lain. Ada nggak sih kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Contohnya apa? Contoh yang paling gampang. Satu, di plasma darah. Di plasma darah berarti berbicara tentang plasma, bicara tentang pH darah. Kan pH darah harus tetap atau stabil. Nah, itu yang terjadi pada tubuh atau kehidupan sehari-hari. Ini pada industri, sekarang kesetimbangan kimia pada kehidupan sehari-hari. Kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya tadi pada pH darah. pH darah. Saat darah membawa atau mengalir kan dibawa oleh oksigen. Hasil alirannya dia berupa CO2. Ya, dia berupa CO2 dan H2O. Karena tubuh pasti terdiri atas air. Jadi darah yang dibawa yang hasil dari apa? Dari hasil dari pergerakan dari oksigen yang tadi ya, jadi darah kotornya yang mengandung CO2 tadi
dia akan berkawan dengan H2O yang ada dalam tubuh. Ini gas, ini liquid dalam tubuh. H2O ini kan bisa jadi H+, bisa jadi OH-. Jikalau dalam tubuh kebanyakan ion H+-nya, otomatis darah akan bersifat asam. Jika darah bersifat asam, pasti diambil sama CO2, ya. Dia akan, ini jadinya H2CO3. Jadi kalau darah bersifat asam, saya ulangi, jika darah bersifat asam, maka H+-nya akan diambil oleh produk, oleh H2CO3. Sebaliknya, kalau darah bersifat basa, dia akan diambil oleh reaktan. Jadi nggak akan mungkin terjadi kelebihan keasamannya atau kelebihan kebasaannya. Karena itu tetap terjadi reversible atau setimbang. Kelebihan diambil sini, kekurangan dia akan minta kelebihan ini diambil sini, kelebihan ini diambil sini. Jadi tidak akan terjadi kelebihan H+ maupun OH- yang berasal dari air yang ada dalam tubuh. Yang kedua pada Hb, hemoglobin, ya. Hemoglobin juga di dalam darah dia nggak akan mungkin terjadi kelebihan kekurangan, karena pasti kalau tubuh kita baik, kita akan menghasilkan oksigen yang baik. Dia akan berkawan dengan ini, dengan Hb. Contoh lainnya lagi pada kolam renang, ya. Kolam renang itu kan kalau nggak diberi perlakuan, maka akan banyak bakteri yang menyebabkan penyakit pada kulit. Bisa, kalau kita akan minum, bisa terjadi mual atau sakit perut. Nah, itu juga kesetimbangan yang ada pada kehidupan sehari-hari. Ya, selesai sudah pemaparan penjelasan saya pada materi kali ini, yaitu materi kesetimbangan, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Saya simpulkan bahwa faktornya ada 4. Ada konsentrasi. Jika konsentrasi reaktan ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Sebaliknya, jika konsentrasi reaktan dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Yang kedua, volume saya satukan dengan tekanan. Jika volume diperbesar, maka tekanan diperkecil. Reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah koefisiennya besar. Kalau volume diturunkan, maka tekanan, atau volume diperkecil, tekanan diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya kecil. Yang selanjutnya suhu. Kalau bicara suhu berarti bicara reaksi eksoendo. Suhu naik, maka ke arah endo, delta H positif. Suhu turunkan, maka bergeser ke arah ekso, yang delta H-nya negatif. Katalis tidak mengaruhi tidak mengaruhi terjadinya atau bergesernya suatu kesetimbangan. Katalis hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Kesetimbangan juga dipakai pada industri dan kehidupan sehari-hari, ya. Contohnya di pembuatan urea, terus sama H2SO4 yang sudah saya paparkan. Sedangkan yang pada kehidupan sehari-hari ada di pH darah, ada di hemoglobin dalam darah, dan ada di kolam renang tadi yang saya sebutkan. Itu kesimpulan kita hari ini. Sekarang tugas kalian. Tugasnya kalian buat proyeknya. Saya buat proyeknya berupa makalah. Makalahnya tentang kesetimbangan, reaksi kesetimbangan
atau contoh reaksi kesetimbangan pada kehidupan sehari-hari. Reaksi kesetimbangan pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalian buat makalah individu ya, makalahnya nggak usah harus tebel, enggak, yang penting ada permasalahan. Jadi ada pendahuluannya sedikit, permasalahan, pembahasan, kesimpulan. Sama daftar pustaka jangan lupa. Nggak harus tebel-tebel, enggak. Jadi kalian buat contohnya, nggak usah pakai contoh yang udah saya paparkan tadi. Cari contoh lainnya, pasti banyak di kehidupan sehari-hari. Terus kalian paparkan kenapa harus pakai, kenapa contohnya itu, apa aja dampaknya. Misalnya kan kalau tadi pH darah ya, saya contohkan pH darah. Otomatis kalau pH darahnya turun, bagaimana pada tubuh si manusia tersebut? Gimana kalau pH-nya naik? Apa pengaruhnya? Kayak gitu. Jadi contohnya harus ada dampaknya pada kehidupan kita sehari-hari. Tugasnya dikumpulkan 1 minggu ya, berarti kalau Senin depannya. Tanggal 26 berarti 26 kamu kumpulkan nanti bulan November Senin. Jadi 1 minggu mengumpulkan tugasnya. Nanti saya berikan linknya di Moodle. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan saya doakan kita semua selalu sehat. Assalamualaikum, selamat pagi.